Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bersabar. Jumpa lagi dengan edukasi kita tentang hukum waris dalam Islam dan pembagiannya secara rinci. Jadi hukum waris dalam Islam dan pembagiannya secara rinci. Cuman karena ini waktunya terbatas, nanti saya lanjutkan lagi. Apa sih? Karena waris ini adalah satu yang diatur di Al-Quran maupun di hadis atau sunnah. Baik pemerintah juga ada dari Departemen Agama. Oleh sebab itu, pembagian warisan dalam keluarga. Jadi seringkali warisan ini menjadi sengketa ya, menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, semua yang hidup, yang bersaudara, baik hubungan laki-laki maupun perempuan, diatur. Islam telah menerapkan hukum waris di Al-Quran dan hadis. Prinsip dalam Islam mengapa penting? Nah ini karena dia konflik, kasihan ya sudah meninggal dunia, hartanya menjadi sengketa. Jadi sebaiknya sebelum kita meninggal, harta yang kita miliki itu diatur. Apa kita membuat wasiat, diatur. Apakah kita masih sehat, masih hidup, dibuat. Jadi tidak menjadi konflik, tidak menjadi rebutan, sehingga kita tidak tenang nanti di akhirat. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip warisan dalam Islam mengapa penting? Itu tadi, karena warisan menyangkut hubungan keluarga, persaudaraan, sehingga kemaslahatan bagi yang wafat ya. Jadi yang meninggal ini tidak tenang kalau hartanya tidak beres. Oleh sebab itu, yang mana yang mau diwakafkan waktu masih hidup, yang mana untuk diwariskan untuk hidup. Jadi kita di dunia sudah memikirkan harta yang kita tinggalkan menurut Islam, sehingga nanti anak jadi tidak prihatin kita ya. Seorang anak menuntut pengadilan karena harta ibunya yang dituntut, ini kan kasihan. Oleh sebab itu, hukum waris penting sehingga anak-anak, remaja, dewasa, lansia perlulah untuk mengerti, bersikap adil dan tidak menjadi sengketa ya sesudah kita tidak ada. Oleh sebab itu ini diatur dalam syariat. Pengertian warisan dalam Islam yaitu aturan yang dibuat untuk mengatur bagaimana penghalian, pemindahan harta ya dari seseorang yang meninggal. Jadi yang meninggal ini baru disebut sebagai waris. Jadi kalau sudah sebagai waris, maka kita lihat jalur daripada waris itu bagaimana. Ada pengelompokan ahli waris, yaitu ahli waris yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, diatur dalam pasal 174 itu. Kelompok menurut hubungan darah, jadi yang berhubungan dengan darah, yaitu satu golongan laki-laki, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Jadi ini yang laki-laki ya, itu nomor satu. Baru nomor dua, golongan perempuan. Jadi jangan cemburu yang perempuan ini, kenapa laki-laki di nomor satu kan oleh Islam di Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, golongan perempuan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
Jadi kalau tadi laki-laki sampai kakek sampai paman ya, ini sampai nenek. Jadi berhenti sampai nenek saja, jadi tantenya tidak ada ini. Sedangkan yang laki-laki ada paman ya. Kelompok yang menurut hubungan perkawinan, jadi yang menurut hubungan perkawinan, janda atau duda. Menurut hubungan perkawinan, nomor 1 janda atau duda. Jadi kalau nanti si jandanya yang meninggal, si dudanya lah. Atau si dudanya yang meninggal, si jandanya lah. Namun bila para ahli waris ada yang paling berhak mendapatkan waris ialah anak. Jadi anak ini mendapatkan waris ibu. Jadi yang meninggal tadi yang jandanya atau yang dudanya bersih, yang hiduplah yang dapat ayah atau duda atau janda. Adapun urutan ahli waris anak laki-laki, jadi masih laki-laki ya yang diutamakan. Baru anak perempuan, baru ayah, baru ibu. Jangan dibalik ya. Nanti ibunya dulu, ayahnya dulu, tidak. Jadi anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu, paman, kakek. Jadi tante di sini tidak ada, bude tidak ada. Baru nenek, saudara laki-laki, jadi laki-laki dan saudara perempuan, janda atau duda. Ini menurut Islam. Adapun untuk pengelompokan ahli waris dari segi pembagiannya, yaitu kelompok ahli waris yang jamil furud, yang mendapat pembagian pasti ya, ini pendapat pembagian pasti. Ada yang kelompok ahli waris yang tidak ditentukan dalam pembagiannya, yang tidak ditentukan pembagiannya. Ada juga kelompok ahli waris pengganti. Jadi ada kelompok waris pengganti, yaitu diatur dalam pasal 185. Baiklah, untuk kelompok ahli waris atau jamil furad yang mendapat pembagian pasti, yaitu anak perempuan, ayah, ibu, istri atau janda, suami atau duda, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ini yang mendapatkan pasti ya. Jadi anak perempuan pasti, ayah pasti, ibu pasti, istri atau janda, suami atau duda, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, saudara perempuan kandung seayah. Itu nomor 1, yaitu yang pasti ya. Jadi dapat dikatakan sedarah lah ya, karena dia anak perempuan, ayah, ibu, istri, janda, suami, duda, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dan saudara perempuan kandung si ayah. Ini yang mendapatkan pasti ya. Jadi ini pasti yang dapat. Saya ulangi lagi, anak perempuan ya, saudara laki-laki, ibu, istri atau janda atau suami atau duda, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dan saudara perempuan kandung seayah. Ini yang mendapatkan pasti. Sedangkan kelompok ahli waris yang tidak ditentukan dalam pembagiannya, tetapi dari anak laki-laki ibu kandung ke ibu, ibu dari keturunannya, anak perempuan dan keturunannya, bila bersama-sama anak laki-laki, yaitu saudara laki-laki bersama-sama perempuan, bila pewaris tidak memiliki keturunan dan ayah. Jadi kalau tidak memiliki keturunan dan ayah, maka kakek dan nenek dan paman dan bibi. Jadi kalau seorang prajurit belum berumah tangga meninggal dunia, ayahnya dapat gaji itu, gaji masa dinas. Kalau sampai dia pensiun dini melebihi umur yang sudah ditentukan, kalau tamtama atau bintara dia sampai umur 38, jadi dapat masa dinas. Ayahnya atau ibunya, ayah kandungnya atau ibu kandungnya, ini sudah diatur. Jadi sesuai dengan pasal tadi. Sehingga kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya yang saya sebutkan tadi, yaitu
anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya. Bila bersama-sama anak laki-laki, saudara laki-laki bersama saudara perempuan. Bila pewaris tidak memiliki keturunan dan ayah, kakek dan nenek, dan dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya. Itulah kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya. Yang ketiga adalah kelompok ahli waris pengganti, diatur pada pasal 185. Ini kelompok pengganti dalam hukum waris Islam, dan kompilasi hukum Islam mengalami kematian lebih dahulu dan pewarisnya. Jadi kalau pewarisnya sudah meninggal, ini diatur di dalam kelompok ketiga ini tadi. Jadi ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Selanjutnya, siapa saja yang berhak, kan gitu ya. Siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli waris, dan jumlah pembagiannya setiap ahli waris. Kita belum mengatakan berapa jumlahnya ya. Hukum waris dalam Al-Quran Al-Baqarah 180. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, dan jika kamu meninggal, harta wasiat untuk kedua orang tua. Jadi kalau kita laki-laki atau meninggal, ini ada diatur di Al-Quran ayat Al-Baqarah 180. Bagi orang-orang yang bertakwa hendaknya ia membuat wasiat. Jadi dibuatkan wasiat. Jadi bikinkan wasiat, pikirkan nanti keturunannya kasihan. Menurut ayat di atas, membuat wasiat adalah sebuah kewajiban sebelum kita meninggal, karena harta kita jangan sempat nanti kasihan keturunannya bersengketa. Menurut ayat di atas, membuat wasiat adalah sebuah kewajiban bagi orang yang takwa untuk menghindari perpecahan, perkelahian di antara keluarga. Membuat wasiat jauh-jauh hari sebelumnya, jadi kalau kita masih sehat. Kedua ayat di atas menegaskan bahwa kedudukan hukum waris dalam Islam sangat penting. Jadi Islam sangat penting, makanya ada peran agama di sana. Jadi di kecamatan ada, di KUA, kabupaten juga ada, atau di provinsi, sehingga nanti diatur ada pengadilan agama, sehingga apa-apa saja, siapa-siapa yang berhak menerima, bagaimana menurut hukumnya, ini sudah diatur di dalam Al-Quran maupun di pemerintahan sudah diatur. Jadi nanti kalau bersengketa sudah ada pihak yang menengahi atau yang adil. Jadi Departemen Agama dia menegakkan keadilan ini. Tidak masalah keadilan, dia nanti yang karena diatur sudah di dalam Islam. Maksudnya adalah ahli waris pengganti atau individu atau kelompok yang menggantikan. Jadi kalau dia pewarisnya sudah meninggal, yaitu ada ahli waris pengganti. Itu individu atau kelompok. Dilihat ini individunya atau kelompoknya. Pengertian posisi ahli warisnya ada yang telah meninggal dunia dan tidak berhak, ada juga yang tidak berhak menerima warisan. Jadi diatur ya, yang mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Mereka akan menerima bagian warisan yang seharusnya diterima oleh waris yang digantikan. Jadi di sini perlu direnungkan oleh kita. Saya mengajak melalui media sosial ini ya untuk bisa menyiapkan diri. Jadi kita yang masih hidup ini disuruh memang untuk menyiapkan kelak kita meninggal. Kasihan kan kalau kita sudah meninggal tidak menyiapkan semasa kita hidup, karena harta kita cukup banyak. Jadi perlulah dipikirkan. Saya mengajak media sosial ini, mengingat waktunya terbatas, nanti saya lanjutkan kelanjutan daripada materinya, yaitu pembagian
rinci warisan dalam ahli waris. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.